Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan presentasikan mengenai audit bisnis continuity. Perkenalkan juga anggota dari kelompok 4. Ada saya, Farhan Meli Dewantara, dan dua rekan saya, Vidi Putra Anugrah dan juga Wani General Afifah. Oke, mungkin ya yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Business Continuity Plan atau BCP. Business Continuity Plan atau BCP merupakan suatu dokumen tertulis yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan penanganan dampak atau gangguan bencana, dan proses pemulihan agar kegiatan operasional tetap berjalan. BCP juga harus memiliki komponen prosedur paling kurang meliputi satu Disaster Recovery Plan atau DRP. Disaster Recovery Plan atau DRP lebih menekankan pada aspek teknologi dan fokus pada data recovery atau eh, restorasi plan dan berfungsi sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang kritikal. Yang kedua ada contingency plan atau CP. Contingency plan atau CP lebih menekankan pada rencana tindak untuk menjaga kelangsungan bisnisnya apabila terjadi gangguan atau bencana, termasuk tindakan antisipatif menghadapi kondisi terburuk, misalkan bila TI yang digunakan sama sekali tidak dapat dipulihkan untuk waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah tujuan dan ruang lingkup BCP. Tujuan dan fungsi Business Continuity Plan atau BCP adalah untuk memperkecil efek peristiwa mengganggu tersebut, efek peristiwa yang mengganggu tersebut pada operasional perusahaan dan mengurangi resiko kerugian keuangan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam proses pemulihan sesegera mungkin dari suatu peristiwa yang mengganggu. Sebelum menyusun BCP, kita perlu mengetahui ruang lingkup yang kemungkinan terdampak krisis. Adapun ruang lingkup tersebut adalah yang pertama adalah sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah karyawan. Contohnya dalam kasus COVID-19, bagaimana melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan dan bagaimana tata kelola dan distribusi kerja karyawan. Yang kedua adalah proses. Dalam hal ini adalah proses bisnis. Saat mengalami krisis, sudah pasti proses bisnis pada perusahaan terdampak akan berubah. Yang ketiga adalah lokasi. Lokasi meliputi tempat proses bisnis seperti tempat kerja semasa krisis, apakah perlu work from home, lokasi supply, lokasi penyimpanan data, dan juga lokasi sasaran pasar. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi ini meliputi proses dan tools yang digunakan dalam menunjang kinerja, dan keamanan bisnis seperti aplikasi keuangan online. Pengawasan aktif manajemen. Efektivitas dari BCP akan sangat bergantung pada komitmen manajemen untuk menyediakan sumber daya manusia. Sumber daya yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi, menyusun, dan melakukan pengujian terhadap BCP. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu peran dan tanggung jawab direksi dan juga peran dan tanggung jawab tim BCP. Yang pertama adalah peran dan tanggung jawab direksi. Meliputi yang pertama menetapkan kebijakan strategis dan prosedur BCP. Yang kedua menetapkan BCP yang diyakini skala berskala. Yang ketiga adalah memastikan adanya suatu organisasi atau tim kerja yang bertanggung jawab atas BCP yang terdiri dari personil yang kompeten dan terlatih. Yang keempat adalah meyakini bahwa BCP disosialisasikan kepada seluruh fungsi bisnis dan personil. Yang kelima adalah menelaah hasil kaji ulang atas pengujian BCP yang dilakukan secara reguler. Yang keenam adalah mengevaluasi hasil pemeriksaan audit atas kecakupan BCP. Yang selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab tim BCP. Bertanggung jawab penuh terhadap efektivitas penyelenggaraan BCP, termasuk memastikan bahwa program awareness atau BCP diterapkan.
Yang kedua, memutuskan kondisi starter dan pemilihannya. Yang ketiga adalah melakukan skenario pemilihan yang akan digunakan bila terjadi gangguan atau bencana berdasarkan prioritas aktivitas, fungsi, dan jasa yang dianggap krisis. Yang keempat adalah mereview laporan mengenai setiap tahapan dalam pengujian dan pelaksanaan BCP. Yang kelima, melaksanakan komunikasi kepada pihak intern dan ekstern usaha bila terjadi suatu gangguan operasional yang bersifat major. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Panisya. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan BCP. Yang pertama yaitu ada penilaian resiko. Pada tahap ini perusahaan harus menganalisis resiko terdampak menggunakan ruang lingkup resiko. Perusahaan juga perlu mengganti lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi dan pengukuran resiko merupakan tahap kedua yang harus dilalui dalam penyusunan suatu BCP. Yang kedua ada Business Impact Analysis. Business Impact Analysis adalah suatu proses menentukan dan mendokumentasikan dampak bisnis dari gangguan terhadap kegiatan yang mendukung produk dan layanan utama. Dampak bisnisnya dapat berupa revenue dan non-revenue, stakeholder atau pelanggan, regulasi, dan reputasi. Metode dalam membangun business impact analysis adalah membuat daftar seluruh sistem atau fasilitas atau aktivitas, lalu menentukan tingkat dampak high, low, medium, dan jangka dampak long dan short, dan terakhir menentukan sistem aplikasi atau aktivitas kritis. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan meliputi rencana alternatif yang dapat diimplementasikan saat krisis. Selain itu, rencana juga meliputi proses kebijakan yang dibentuk oleh perusahaan dan juga mengacu dengan kebijakan pemerintah. Perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup semua bisnis, mulai dari proses hingga keuangan. Yang keempat ada pengembangan rencana. Dalam pengembangan rencana, perusahaan harus memikirkan langkah strategis perusahaan pasca krisis atau saat recovery. Pada tahap ini, perlu peran dari seluruh elemen organisasi bisnis terlibat, mulai dari manajemen tingkat atas hingga karyawan pada tingkat bawah. Dan terakhir ada pengujian BCP. BCP harus diuji coba dengan mengimplementasikan langsung pada situasi krisis. Setelah diimplementasi, perusahaan juga perlu melakukan audit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif strategi yang dijalankan. Dan selanjutnya ada pemeliharaan BCP. Usaha harus memastikan bahwa BCP dapat digunakan setiap saat antara lain dengan menyimpan salinan dokumen BCP di lokasi alternatif, meningkatkan pemahaman semua pihak maupun di penyedia jasa atas pentingnya BCP dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan BCP. Setiap personil inti di tim kerja BCP harus memiliki ringkasan prosedur tanggap darurat BCP serta daftar kontak person terkini yang harus dihubungi pada saat terjadi gangguan atau bencana. Di samping itu, setiap satuan kerja secara berkala harus melakukan self-assessment kesesuaian bisnis impact analysis dengan perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vidi. Yang selanjutnya ialah audit business continuity. Ketika organisasi menghadapi lingkungan bisnis dan operasional yang semakin kompleks, fungsi seperti kemauan, informasi, dan kelangsungan bisnis terus berkembang. Saat ini program keamanan dan keberlanjutan bisnis yang sukses, BCPS keduanya membahas masalah teknis yang terlibat dan berusaha untuk mendukung upaya organisasi untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat ketahanan operasional yang memadai. Upaya ketahanan operasional menangani risiko operasional dengan mengidentifikasi potensi masalah operasional dan meningkatkan proses dan sistem yang digunakan dengan melibatkan audit internal untuk melakukan audit secara berkala. Bisa di next. Kontribusi audit internal.
audit internal, kemampuan informasi BCP dan program pemulihan bencana sangat dianjurkan Dewan Direksi dan Manajemen membutuhkan jaminan mengenai keefektifan dari upaya kesiapan tersebut, dan mereka juga membutuhkan jaminan bahwa perusahaan sedang membangun operasi berkelanjutan yang lebih efisien dan efektif. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika melakukan pemeriksaan audit terhadap upaya kesinambungan bisnis. Yang pertama ialah audit scoping phase of program governance. Yang pertama ialah bagaimana ketahanan operasional perusahaan. Yang kedua ialah apakah program diberikan arah strategis dan investasi yang tepat. Apakah sponsor dan stakeholder yang terlibat mewakili semua bagian penting dari organisasi, dan apakah mereka cukup tertarik dengan program, menunjukkan dukungan mereka melalui keterlibatan dan tindakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas keterlibatan atau kegagalan program. Bisa di next. Yang selanjutnya ialah ongoing management. Definition and accuracy of the BCP objective. Apakah persyaratan program telah ditetapkan secara jelas oleh manajemen? Apakah analisis dampak bisnis yang komprehensif telah selesai, dan apakah ini diperbaharui secara rutin? Yang selanjutnya ialah ada coverage of the BCP and the art plan. Kayak sudahkah semua proses bisnis penting telah diidentifikasi dan rencana yang sesuai disiapkan? Apakah rencana tersebut mempertimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan atau memulihkan infrastruktur pendukung seperti server dan jaringan TI misalnya? Dan apakah rencana tersebut cukup rapi? Apakah rencana saat ini sehubungan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang telah ada di organisasi? Yang selanjutnya ialah management of any system of process change. Mau tidak mau, perusahaan akan diperlukan untuk menerapkan program BCP dan DR. Apakah manajemen perusahaan dikelola secara efektif untuk memberikan jaminan terbaik bahwa perubahan dilacak dan ditangani dalam lingkungan hidup dan lingkungan DR. Selain itu, frekuensi perubahan ke teknologi organisasi terus meningkat. Oleh karena itu, perubahan pada program BCP dan DR harus selalu dilakukan semua dengan perkembangan yang ada. Bisa di next. Yang selanjutnya ialah ada robustness of the BCP and DR testing process. Manajer program perlu menunjukkan kesiapan organisasi membangun kepercayaan manajemen. Yang paling penting, memperkuat kemampuan BCP dan DR organisasi. Apakah partisipasi masyarakat diidentifikasi, disetujui, dan dilacak untuk memberikan jaminan terbaik dalam memenuhi tujuan BCP dan DR. Yang selanjutnya ialah ada plan maintenance. Bagaimana proses manajemen perubahan yang membuat rencana tetap up to date diatur bahkan ketika organisasi berubah. Dan apakah peran dan tanggung jawab dialokasikan dalam organisasi untuk membangun, menguji, dan memelihara rencana BCP dan DR, dan organisasi harus mendesain kemampuan DR dan BCP ke dalam solusi dan teknologi baru. Bisa di next. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok 4 atau kurang lebihnya paling agak dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.